Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Srianda Risti dengan nomor BP 23101155110100. Saya dari akuntansi 3 akan mempresentasikan tentang perencanaan. Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Seorang perencana harus mampu untuk membayangkan pola kegiatan yang diusulkan dengan jelas. Pada dasarnya, perencanaan adalah suatu proses intelektual. Perencanaan, planning. Perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi. Sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan di dalam setiap jenis kegiatan, baik itu kegiatan organisasi, perusahaan, maupun kegiatan masyarakat. Dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa yang melakukannya. Unsur-unsur perencanaan. Perencanaan yang baik harus dapat menjawab 6 pertanyaan. Yang pertama, what, artinya apa? Kedua, who, siapa? Ketiga, when, kapan? Keempat, where, di mana? Dan yang kelima, mengapa? Dan yang keenam, how, bagaimana? Sifat-sifat rencana yang baik. Yang pertama, mudah dipahami sehingga penafsiran yang berbeda dapat ditiadakan. Yang kedua, fleksibel. Suatu rencana harus dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, stabilitas. Rencana harus dijaga sehingga tidak perlu setiap kali mengalami perubahan. Keempat, jangka waktu dan faktor-faktor produksi seimbang dengan kebutuhan. Kelima, meliputi seluruh tindakan yang dibutuhkan. Jadi meliputi fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi. Keempat, empat tahap perencanaan. 1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber-sumber dayanya secara tidak efektif. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang, terdapat sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Yang keempat, mengembangkan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif, serta pemilihan alternatif terbaik. Siapa pembuat rencana? Pembuat rencana dapat ditugaskan kepada yang pertama, panitia perencana. Panitia ini terdiri dari berbagai unsur yang mewakili beberapa pihak yang masing-masing membawakan misinya untuk menghasilkan suatu rencana dengan harapan rencana yang dibuat akan lebih baik. Yang kedua, bagian perencanaan. Unit yang ada di dalam organisasi yang bertugas khusus membuat rencana. Yang ketiga, tenaga staf. Pada sebuah organisasi atau perusahaan ada 2 kelompok fungsional, yaitu A. Pelaksanaan, yaitu kelompok yang langsung menangani pekerjaan. B. Staf atau pemikir, tugasnya menganalisa fakta-fakta untuk kemudian merencanakan sesuatu guna. Jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, rencana global atau global plan, berisi tentang penentuan tujuan suatu organisasi secara menyeluruh. Apa yang menjadi tujuan jangka panjang organisasi? Tujuan global ini dapat dipandang sebagai misi suatu organisasi. Lalu, analisa penyusunan rencana global terdiri atas A. Strength, yaitu kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Yang B. Weakness, memperhatikan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi. Yang C. Opportunity, yaitu kesempatan terbuka yang dimiliki oleh organisasi. Yang D. Threat,
yaitu tekanan dan hambatan yang dimiliki oleh organisasi. Yang kedua, rencana strategi. Bagian dari rencana global yang lebih terperinci, di mana dengan menyusun rencana kerja yang akan dilakukan untuk mencapai rencana global, dimensi waktunya jangka panjang. Dalam pencapaiannya dilakukan dengan sistem prioritas. 3 alasan penggunaan perencanaan strategi, yaitu yang pertama, memberikan kerangka dasar bagi perencanaan lainnya yang akan dilakukan. Yang kedua, mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Yang ketiga, titik-titik permulaan pemahaman dan penilaian kegiatan manajer dan operasi. Langkah-langkah proses perencanaan strategi. Yang pertama, penentuan misi dan tujuan organisasi, mencakup tentang misi yang diemban, falsafah yang digunakan untuk mencapai misi, serta tujuan keseluruhan yang akan dicapai oleh organisasi. Yang kedua, pengembangan profil perusahaan tentang kondisi dan kemampuan perusahaan. Yang ketiga, analisa lingkungan eksternal. 4. Analisa internal. Yang kelima, identifikasi kesempatan dan ancaman strategi. Yang keenam, pembuatan keputusan strategi yang mencakup penetapan, penilaian, dan pemilihan alternatif yang akan digunakan. Yang ketujuh, pengembangan strategi perusahaan yang dikembangkan ke dalam berbagai sasaran. Yang kedelapan, implementasi strategi yang mencakup kegiatan manajemen untuk mengoperasikan strategi. Yang kesembilan, peninjauan kembali dan evaluasi dengan monitor dan membandingkan serta menilai semua kegiatan yang dilakukan dengan tujuan yang akan dicapai. Jenis-jenis rencana. Yang pertama, tujuan. Harus dirumuskan sejelas-jelasnya agar dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Juga harus wajar, rasional, dan ideal. Tegasnya, tujuan yang diinginkan itu harus ditetapkan supaya perencanaan tidak mengembang. Yang kedua, kebijaksanaan adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik lisan maupun tulisan, yang memberikan suatu batas umum dan arah guna mencapai suatu tujuan. Pentingnya kebijaksanaan. A. Merupakan bagian dan membawa arah fungsi perencanaan. B. Memberikan arti terhadap tujuan. C. Untuk menempatkan tujuan perusahaan secara benar. D. Alat pendelegasian wewenang. E. Alat untuk mendapatkan wewenang. Tingkat-tingkat kebijaksanaan. A. Kebijaksanaan pokok. B. Kebijaksanaan bagian. C. Kebijaksanaan umum. Ketiga, prosedur. Prosedur adalah suatu rangkaian tugas yang mewujudkan urutan waktu. Rangkaian itu harus dilaksanakan. 4. Role atau aturan adalah suatu rencana tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan harus ditaati. Yang kelima, program. Program adalah suatu rencana yang pada dasarnya telah menggambarkan yang konkret karena sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, waktu, maupun anggaran. Yang keenam, budget adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Yang ketujuh, metode. Metode merupakan hasil penentuan cara pelaksanaan suatu tugas dengan suatu pertimbangan yang memadai, menyangkut tujuan, fasilitas-fasilitas yang tersedia, dan jumlah penggunaan waktu, uang, dan usaha. 8. Strategi. Strategi adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam jangka waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Terakhir, keuntungan perencanaan. Pertama, dengan perencanaan tujuan menjadi jelas, objektif, dan rasional. Yang kedua, perencanaan menyebabkan semua aktivitas terarah, teratur, dan ekonomis. Yang ketiga, perencanaan akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Yang keempat, perencanaan menyebabkan semua aktivitas teratur dan bermanfaat. Yang kelima,
perencanaan dapat menggambarkan keseluruhan perusahaan. Keenam, perencanaan dapat memperkecil risiko yang dihadapi perusahaan. Yang ketujuh, perencanaan memberikan landasan untuk pengendalian. Yang kedelapan, perencanaan merangsang prestasi kerja. Yang kesembilan, perencanaan memberikan gambaran mengenai seluruh pekerjaan dengan jelas dan lengkap. Yang kesepuluh, dengan perencanaan dapat diketahui tingkat keberhasilan karyawan. Lalu, kerugian perencanaan. Yang pertama, perencana akan membatasi tindakan dan inisiatif para bawahan karena mereka. Kerugian perencanaan. 1. Perencanaan akan membatasi tindakan dan inisiatif para bawahan karena mereka harus bekerja sesuai dengan pola yang telah ditetapkan. Yang kedua, perencanaan menyebabkan terlambatnya tindakan yang perlu diambil dalam keadaan darurat. Padahal keadaan darurat perlu diambil keputusan yang cepat. Yang ketiga, informasi yang dibutuhkan untuk meramalkan masa yang akan datang belum tentu tepat sehingga manajer tidak dapat secara pasti meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Yang keempat, biaya yang diperlukan untuk perencanaan cukup besar baik dapat melampaui hasil yang akan dicapai. Yang kelima, perencanaan mempunyai penghalang-penghalang psikologis karena orang lebih memperhatikan masa sekarang daripada masa yang akan datang.